Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Darna, kakak dari program studi pendidikan fisika di Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada video kali ini kakak akan menjelaskan materi fisika kelas 10. Nah, sebelum kakak kasih tahu apa nih materinya, pernah tidak kalian bermain sepak bola? Pasti pernah dong. Nah, bagaimana sih bentuk lintasan dari bolanya? Ya, betul sekali. Lintasannya itu melingkar ya, atau berbentuk parabola. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari kenapa sih gerak parabola itu terjadi. Nah, kita akan menganalisis vektor pada gerak parabola. Analisis vektor pada gerak parabola ini terbagi menjadi dua sub pokok bahasan. Yang pertama, gerak dengan analisis vektor, dan yang kedua, gerak parabola. Oke, sub bahasan pertama yang akan kita bahas itu gerak dengan analisis vektor. Kita tulis ya. Nah, gerak dengan analisis vektor, kita kenal vektor satuan dan vektor posisi. Oke, vektor satuan adalah vektor yang memiliki panjang atau besar sama dengan 1. Artinya apa? Misalnya, vektor A, maka besar A itu sama dengan 1. Nah, sedangkan besar 2A berarti sama dengan 2. Besar 2A itu sama dengan 2. Oke? Oke, sekarang kakak gambar. Kakak mempunyai sumbu X dan sumbu Y. Ya, terus ya. Sumbu Y. Nah, pada sumbu X, vektor satuan itu kakak tulis I. Dan pada sumbu Y, vektor satuannya kakak tulis J. Oke? Nah, vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang memiliki posisi di satu titik. Di mana tuh satu titiknya? Nah, satu titiknya itu, ini misalnya ini X ya di sini Y. Jadi satu titiknya itu tempat bertemunya X dan Y. Ini titik-titiknya di sini Y. Nah, vektor posisi itu diawali dengan di titik 0,0. Ini ya. Nah, vektor posisi lambangnya R. Ada tanda panahnya. Ini X dan Y. R sama dengan XI ditambah YJ tersebut. Nah, bagaimana kalau kakak mempunyai dua titik, dua posisi? Berarti adanya perpindahan dari titik 1 ke titik 2. Oke. Nah, misalnya kakak punya dua titik. Titiknya sembarang ya di sini dan ada pula di sini. Kakak beri titiknya titik A dan titik B. Titik A ke titik B. Berarti adanya perpindahan posisi yang dilambangkan dengan delta R. Nah, vektor A itu kita dapat dari, nah sekarang kita uraikan nih vektor A-nya. Ini dari titik 0,0 ke sini. Ini vektor posisi A, kita lambangkan R1. Dan vektor B sini kita lambangkan R2. Nah, dari gambar kita dapat mengetahui R1 ditambah delta R2, delta R sama dengan R2. Nah, ini arah panahnya sama ya, arah panahnya searah. R1 dan perubahan posisinya itu searah.
Ini berwarna-warna jadi. Jadi kita dapat tahu ini perubahan posisinya itu R2 dikurang R1. Nah, ini adalah persamaan dari perpindahan gerak satu benda. Nah, jadi vektor perpindahannya dapat pula kita tulis ini sama dengan X2 dikurang X1 I ditambah Y2 dikurang Y1 J. Vektor perpindahan terhadap selang waktu itu dinamakan kecepatan. Jadi alias sama dengan perubahan perpindahan terhadap selang waktu. Boleh tulis delta X per delta T I ditambah delta Y per delta T J. Oke? Nah, sekarang kakak punya dua kasus nih. Kasus pertama, kakak mengendarai mobil dengan kecepatan tetap. Jadi kecepatannya itu tidak berubah-ubah. Dan kasus kedua, kakak juga mengendarai mobil tetapi kecepatannya berubah-ubah dalam selang waktu tertentu. Nah, perbandingan perubahan kecepatan gerak yang kakak lalui dalam selang waktu tertentu itulah dinamakan dengan percepatan. Itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Atau dapat kita tulis delta Vx delta T I ditambah delta Vy terhadap selang waktu parabola. Nah, pokok bahasan yang kedua yang akan kita bahas itu tentang gerak parabola. Nah, video awalnya tadi kakak telah bahas bahwa salah satu contoh dari gerak parabola itu ketika bola yang ditendang lintasannya itu berbentuk setengah lingkaran. Itu adalah salah satu contoh gerak parabola. Nah, konsep pertama yang harus kalian pahami tentang gerak parabola itu gerak dua dimensi ya, gerak dua dimensi yang dibagi ke dalam dimensi X dan dimensi Y. Nah, misalnya kakak punya sumbu X dan punya sumbu Y, terus bola kakak tendang membentuk lingkaran sampai di sini. Nah, sesaat setelah kakak lepas ini bolanya pada titik 0,0, maka sesaat setelah kakak lepas itu mempunyai kecepatan awal itu V0. Oke. Nah, V0 ini kita tinjau dalam dua arah, yaitu dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, sehingga sehingga bolanya ini kan di sini, bolanya itu ada di sini ya. Misalnya di sini ada sumbu X, ini di sumbu Y, ada titik tertinggi. Nah, pada sumbu X itu gerak lurus berlaku gerak lurus beraturan. Oke, sedangkan di sumbu Y itu berlaku GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, di mana penjumlahan dari GLB dan GLBB itu akan membentuk gerak parabola. Oke, nah ketika bolanya di sini kembali nih, ketika bolanya ada di sini, naik lagi bolanya, maka di sumbu X-nya posisinya ada di sini ya, posisinya ada di sini, dan di sumbu Y-nya ada naik lagi sedikit, ini dia. Nah, maka penjumlahan dari GLB di sini dan GLBB yang ada di sini itu akan membentuk gerak parabola. Begitupun ketika bolanya sampai di titik tertinggi, maka posisi di sumbu GLBB di sini dan di GLBB ada di sini puncaknya. Terus bolanya akan turun ke posisi sini. Maka posisi di GLB ini di sini GLB-nya dan bolanya juga akan GLBB-nya ke bawah ya, vertikal ke bawah ya, atau di sini. GLB-nya ada di sini. Terus bolanya sampai ke bawah atau sampai ke tanah
sehingga dia sama ya, sama posisinya dengan posisi awal. Nah, jadi gabungan antara GLB dan GLBB itu akan membentuk gerak parabola. Jadi itu konsep pertama yang harus teman-teman pahami, bahwa gerak parabola itu gabungan atau penjumlahan dari gerak lurus beraturan di sumbu X dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan di sumbu Y. Oke? Oke, sekarang ini tadi di titik-titik kita kasih kode saja. Ini di titik 1. Di sini kita di titik 2 atau posisi kedua, ini posisi ketiga, keempat, dan kelima. Nah, konsep kedua yang teman-teman harus pahami bahwa waktu T1 ke 3 sama dengan waktu 3 ke 5. Maksudnya apa tuh? Segini ya, waktu posisi 1 di sini ke posisi 3 sama dengan waktu ke posisi 3 ke posisi 5. Artinya waktu naik ya, maksudnya waktu naik ke sini sama dengan waktu turun. Oke? Atau dalam sumbu Y itu waktu naiknya tadi sama dengan waktu turunnya. Oke? Dan untuk sumbu X, waktu yang untuk datang ke sini itu sama dengan waktu untuk ke sini. Oke, paham ya konsep kedua ya? Nah, sekarang kita tinjau masing-masing titik atau masing-masing posisi. Pertama ada posisi 1. Nah, pada posisi 1, sesaat setelah dilepas, bendanya itu mempunyai kecepatan V0. Jadi V0 itu sesaat setelah bendanya dilepas dan membentuk sudut elevasi. Nah, pada V0 ini kita bisa memandangnya dalam dua arah, yaitu dalam arah sumbu X dan sumbu Y dengan cara diproyeksikan atau terjadinya penguraian vektor ya cerita ini. Ini V0X dan di sini ada V0Y. Nilai dari V0X itu dapat kita cari karena dia ada di dekat sudut, maka V0X sama dengan V0 cos theta. Dan sedangkan V0Y nya karena dia ada di depan sudut, jadi V0 sin theta. Oke, pada posisi kedua itu setelah posisi 1 dan sebelum posisi 3 ya, kita tulis di sini. Pada posisi kedua, kecepatannya itu bukan lagi V0 ya. Karena V0 itu tadi tuh kecepatan sesaat setelah benda dilepas. Jadi ketika bolanya berada di sini, jadi itu bukan kecepatan awal lagi, tapi kita simbolkan dengan V. Oke, V. Terus di sini ada Vx-nya ya. Vx di atas ada Vy. Nah, Vx-nya atau di sini karena dia berada di sumbu X atau gerak lurus beraturan, artinya apa? Pada sumbu X itu kecepatannya tetap. Artinya kecepatan yang ada di sini pada posisi V0-nya itu akan sama dengan kecepatan yang ada di sini, dan di sini pada di sini. Itu kecepatannya sama. Jadi Vx itu sama dengan V0x karena di sumbu X itu gerak lurus beraturan, artinya kecepatannya itu selalu tetap atau sama, oke? Nah, tapi berbeda dengan Vy-nya. Kenapa? Vy itu GLBB. Nah, kan naik tuh. Jadi GLBB itu diperlambat. Berlaku hukum GLBB diperlambat atau gerak lurus atau gerak vertikal ke atas. Itu sama dengan V0x. Nah, untuk Vy itu berlaku GLBB diperlambat atau gerak vertikal ke atas karena gerakannya di atas. Nah, masih ingat tidak persamaan dari GLBB diperlambat? Ya, masih ingat? Ya, betul sekali. T sama dengan V0 dikurang GT. Nah, untuk nilai Vy kita dapat cari dengan persamaan ini. Vt sama dengan V0 dikurang GT. T-nya kita ganti dengan Y, jadi Vy sama dengan V0Y dikurang GT. Nah, V0Y-nya ini tadi nih kita ganti dengan V0 sin theta. Jadi Vy sama dengan V0 sin theta dikurang GT. Nah, untuk mencari ketinggian kita juga bisa menggunakan rumus pada A sama dengan V0YT dikurang 1/2 GT kuadrat.
Nah, jadi sini tiganya fenol Y-nya kita ganti lagi nih dengan fenol sin theta dikali T ukuran 1/2 GT kuadrat. Nah, selanjutnya di posisi ketiga. Posisi 3 itu posisi di titik tertinggi. Nah, Vx-nya itu nilai Vx-nya itu tetap sama dengan V0. Nah, yang istimewa di posisi ketiga, Vy-nya itu sama dengan 0. Jadi kita tulis lagi sini. Vy sama dengan 0. Oke, karena bola sudah tidak punya kecepatan lagi di sini, sudah mentok di sini, bahkan bola akan ke bawah. Oke, Vy-nya, nilai V-nya itu V0 sin theta ya. Ini sini V0 sin theta dikurang GT. Nah, biasanya di posisi tertinggi itu kita mencari waktu ya, waktu yang diperlukan untuk mencapai di titik tertinggi ini. Jadi kita pakai dulu di sini. Kita masukkan nilai Vy-nya. V0 sin theta dikurang GT itu sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa cari nih waktu maksimum atau waktu untuk mencapai titik tertinggi. Jadi ini GT sama dengan min ini ya, min V0 sin theta. Bisa ya? Oh, atau salah nih. Ini juga. Jadi kalau untuk cari GT itu V0 sin theta. Oke, jadi T max ya. Nah, rumus untuk waktu maksimumnya itu sama dengan V0 sin theta per G. Jadi biasanya kita juga cari ketinggian maksimum ya, ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola. Nah, kita juga bisa menggunakan persamaan dari GLBB itu bisa VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. VT-nya kita ganti dengan Y, VY kuadrat dikurang V0 Y kuadrat dikurang 2GH. VY-nya 0 ya, karena di sini kan tertinggi jadi VY-nya sama dengan 0. Sini 0, sisa V0 Y-nya. V0 Y-nya tadi V0 sin theta, jadi kita ganti V0 sin theta. Ini masing-masing pangkat 2 ya, jadi ini pangkat 2 dikurang 2GH. Nah, kita kan cari ketinggian maksimum ya. Jadi ini bisa untuk ketinggian maksimum. Kita pindah ruaskan jadi 2GH itu sama dengan, ini sama dengan kita uraikan V0 kuadrat sin kuadrat theta. Jadi H max ini, H max ketinggian maksimumnya dicapai benda V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, ini adalah untuk mencari ketinggian maksimum yang dicapai bola misalnya pada ketinggian pada titik tertinggi. Pada posisi keempat itu berbeda dengan posisi kedua. Bedanya apa? Pada posisi keempat taraf bolanya itu sudah turun. Sini kan bolanya di sini sudah turun ya. Taraf bolanya sudah turun pada sumbu Y. Sumbu Y atau GLBB dipercepat. Ya, betul sekali, atau gerak vertikal ke bawah. Nah, sedangkan pada posisi kedua itu GLBB diperlambat atau gerak vertikal ke atas. Kecepatan yang dipakai pada posisi keempat itu kita tinjau juga dalam dua arah, yaitu dalam arah Vx-nya, dalam sumbu X, dan Vy. Vx-nya itu tetap sama ya, sama dengan V0x, yang berbeda itu Vy. Nah, arah Vy itu bergerak ke bawah, maka yang dipakai itu GLBB dipercepat. Nah, persamaan yang dipakai untuk GLBB dipercepat ini masih ingat kan? Vt sama dengan V0 ditambah GT ya. T-nya kita ganti dengan Y. Jadi Vy sama dengan V0Y ditambah GT. Nah, V0 Y-nya ada tadi V0 sin theta ya, kita ganti jadi Vy sama dengan V0 sin theta ditambah GT. Oke, sekarang untuk mencari ketinggiannya, ketinggian itu bisa kita juga cari dengan rumus ini.
pada GLBB dipercepat ya, pada GLBB dipercepat itu sama dengan S V0 T ditambah 1/2 GT kuadrat. Nah disitu sama dengan H ya, H sama V0 sin theta dikali T tambah 1/2 GT. Nah terakhir itu pada posisi 5. Nah posisi 5 itu sama persis dengan posisi 1. Bedanya itu beda arah. Nah, pada posisi 1 arah bolanya itu naik atau ke atas ya, maka GLBB diperlambat. Sedangkan pada posisi 5 arah bolanya itu ke bawah, turunnya atau GLBB dipercepat. Nah, oke, selanjutnya untuk lebih memahami tentang gerak parabola ini kita masuk ke contoh soal. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Ketinggian maksimum yang dicapai adalah, nah, pada soal itu diketahui kecepatan ya. Diketahui kecepatannya. Oke, sebesar 60 meter per sekon. Oke. Dan sudut elevasi. Nah, sudut elevasi dilambangkan alfa. Itu bisa juga theta, sama saja. Itu sebesar 30 derajat. Nah, yang ditanyakan itu ketinggian maksimumnya, Y max. Bisa juga. Nah, ada juga yang pakai H max ya, sama saja bisa juga. Oke, kita jawab dengan memasukkan persamaan Y max ya. Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta aja ya, theta, alfa juga bisa, tapi kita pakai theta, dibagi dengan 2G percepatan gravitasi. Nah, nilai percepatan gravitasi itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, oke? Nah, kita masukkan nilai V0-nya itu sebesar 60 meter per sekon. Jadi 60 kuadrat dikali sin kuadrat 30, oke? Oke, dibagi dengan 2 kali 10. Oke, kita tulis di sini 60 pangkat 2 itu 3.600 ya. Oke, 3.600. Sin 30. Oke, nilai dari sin 30 itu 1/2 ya. Iya, betul sekali. Sin 30 sama dengan 1/2. Jadi 1/2 dipangkatkan 2, oke? Dibagi 20 ya. 2 dikali 10, 20, oke? Mati nolnya jadi 360 dibagi 2 itu sisa 180. Terus dikali 1/2 dipangkatkan 2. Nah, kita pangkatkan satunya 1 kali 1 ya. Itu 1. Terus 2-nya kita pangkatkan juga 2, jadi 2 kali 2, 4. Nah, sekarang 180 dikali 1, 180 dan dibagi 4. Sisa 45. Satuannya meter. Oke. Nah, jadi ketinggian maksimum yang dicapai adalah 45 meter. Nah, pada pilihan ada ya bagian B. Oke, cukup sekian video kali ini dan see you next video. Bye-bye.